Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia serta para pemuda, anak-anak kita di dalam masyarakat kita ini. Seperti biasa pagi Selasa ini kita lanjutkan pengajian kita menjelaskan ayat-ayat yang kita sebut dengan tafsir. Kita sampai pada ayat 183 dan kita lanjutkan pada ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Kita terjemahkan ke dalam bahasa kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti juga diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau sudah kita bacakan ayat ini, terasa benar puasa sudah mendekat. Hanya berbilang hari saja lagi. Mudah-mudahan seperti doa kita sehari-hari, kita di bulan Rajab dan Sa'ban kita diantarkan, mohon dengan rahmat Allah SWT, kita diantarkan ke bulan Ramadan sehingga kita fit menghadapi bulan Ramadan itu di bawah rahmat Allah. Ayat 183 surah Al-Baqarah ini ada 3 kata yang perlu kita jelaskan. Yang pertama amanu, yang kedua siyam, yang ketiga tattaqun. Nah Bapak dan Ibu, amanu, orang yang diajak, artinya orang-orang yang sudah beriman. Fiilnya fiil madhi, ya. Asal katanya hum amanu, ya. Mereka telah beriman. Nah di kata jadiannya amana yu'minu iman, ya. Amana dia telah beriman. Yu'minu dia sedang berproses dan mengembangkan keimanannya. Ya, imanan adalah ucapan dan dibenarkan dengan hati dan tergambar di dalam perbuatan. Artinya iman tidak cukup kita ucapkan, tetapi juga diperlihatkan di dalam perbuatan. Nah Bapak dan Ibu, artinya yang diajak berpuasa itu adalah orang yang beriman. Iman ini adalah yang paling dasar. Kalau kita lihat bangunan di dalam Islam, ada iman, Islam, ihsan. Dulu sudah kita jelaskan, iman itu kalau kita ibaratkan sebatang pohon, dia akar tunggangnya itu. Kalau ibarat bangun, dia pondasi, ya. Sandinya betul itu kalau di sebuah rumah. Islam itu batangnya, sedangkan ihsan itu adalah buah manisnya. Nah, tingkat keimanan seperti tadi kita katakan bahwa iman itu tak cukup kita ungkapkan, tetapi juga kita perlihatkan.
Nah, karena itu kekuatan iman itu harus mengalami ujian-ujian bahwa kita akan tahu iman kita kuat atau tidak. Nah, di sisi lain iman itu adalah sumber kebaikan. Nah, kita lihat ayat yang sebelumnya, as-siyaq, as-sibaq. Ayat ini siyaq, maksud yang sedang kita jelaskan, sedangkan ayat sebelumnya sibaq ya. Ayat 177 sudah kita jelaskan. Keimanan sebagai sumber kebaikan. Pada ayat 177 dulu sudah kita jelaskan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tiadalah kebaikan itu kamu memalingkan wajah ke pihak timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wa bil yaumil akhir. Tetapi yang disebut kebaikan itu adalah orang yang telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan para malaikat dan kitab-kitabnya, wan nabiyyin dan para nabi. Nah, karena itu ini termasuk rukun iman di sini. Ya. Rukun iman al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa qada'i wa qadrihi khairihi wa sarrihi ya. Dan percaya kepada ketentuan kadar baik dan kadar buruk. Nah, di ayat ini tidak disebut yang keenam itu. Lalu keimanan yang menjadi sumber kebaikan itu mengalami ujian. Pada ayat ini disebut orang yang beriman itu diuji, mampu dia wa atal mala ala hubbihi, mampu dan tidak memberikan harta yang disenangi, harta yang dicintainya. Nah, para ibu, nah kalau kita lihat pada pelaksanaan puasa, kita akan memberikan sesuatu yang kita senangi. Kesenangan kita adalah mungkin makan, minum, segala bentuk konsumsi, itu kesenangan kita. Tapi kita diwajibkan berpuasa, kita tinggalkan kesenangan kita itu untuk meraih reda Allah. Allah punya kesenangan, kita juga punya kesenangan. Orang yang benar-benar berpuasa itu sebenarnya adalah meninggalkan kesenangan dirinya untuk mendapatkan senangnya Allah. Itu yang puasa itu sesungguhnya. Makanya puasa itu menahan diri. Nah, harta yang dicintainya tadi yang prioritas diserahkan kepada kerabatnya. Sudah kita jelaskan, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada para musafir atau para pelajar yang memerlukan bantuan, wasailin, para peminta-minta, dan wafir rikab, dan keperluan untuk membebaskan para budak. Lalu ujian itu diperlihatkan pada ibadat kita. Ujian kedua, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Mampu orang beriman itu mendirikan salatnya dengan baik dengan segala rukun dan syaratnya. Nah, wa aqamas shalah itu bukan sekedar melaksanakan salat, tapi mendirikan salat dengan syarat-syarat dan rukunnya, memerlukan ilmu tentang salat itu. Kemudian membayarkan zakat. Nah, dalam kita ini kita lihat bahwa ini termasuk arkanul Islam, rukun Islam. Mana yang rukun Islam? Buniyal Islamu ala khamsin syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajj ilal bait
Kemudian wasaum Ramadan. Nah, pertama kesaksian kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayarkan zakat. Yang keempat naik haji ke Mekah. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Nah, kita sedang mendekati bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, badan kita sehat, nurani kita juga sehat, kita siap melaksanakan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Itu adalah ujian. Kemudian di dalam sesudah beribadat, ujian yang kedua di tengah-tengah masyarakat, perbuatan kita yang ingin dilihat, diuji. Yang pertama adalah wal mufuna bi ahdihim. Dia mampu memenuhi janjinya dengan baik. Iza ahadu, ya. Nah, seperti banyak kita jelaskan dahulu, sifat utama yang Yahudi itu sebenarnya adalah pungkir janji itu, karena diajak kita jangan seperti itu. Kalau ada misalnya ungkapan janji itu biasa mungkin, itu Yahudi itu ya. Kita orang Minang janji binaso mungkin, titian binaso lapuk, bukan biaso lapuk ya, tapi binaso lapuk. Iman itu binaso mungkin. Nah, tidak boleh mungkir janji. Kemudian apabila dia menghadapi berbagai kesulitan, wasabirina fil ba's wadarra wa hinal ba's. Kemudian diuji kesabarannya ketika dia menghadapi kesulitan, penderitaan, dan menghadapi kesusahan, menghadapi perang. Nah, Bapak dan Ibu, puasa ini kita perang nih sebenarnya. Kita, kata Nabi, kita memasuki perang yang paling besar. Artinya mengalahkan hawa nafsu kita di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu mengalahkan nafsu kita, disebut dengan perang besar. Nah, Bapak dan Ibu, orang beriman yang lolos ujian tadi mampu memberikan hartanya dengan baik, harta yang disayanginya, uji terhadap keimanannya, kemudian dia beribadah dengan baik, kemudian memperlihatkan sikapnya yang baik tengah-tengah masyarakat, maka dia akan lolos. Itu yang disebut dengan ulaikal ladzina sadaku. Itulah orang yang imannya benar, imannya baik, sudah lolos dari ujian. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang yang takut. Nah, ayat tadi Bapak dan Ibu, ajakan berpuasa asyam, ya, siam, kita melawan hawa nafsu kita tahan. Siam itu asal katanya sama yasumu siam, maknanya adalah al-imsak, menahan diri, yang ditahan gejolak hawa nafsu kita. Min tulu istamsi, mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Itu kita menahan diri pada siang hari. Nah, dengan demikian lolos kita dari perang besar itu. Itu harapan yang terakhir tadi. Ayat ini ditutup dengan kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita terus meningkatkan ketakwaan kita. Jadi puasa kita ini akan melahirkan, akan memproses menjadi orang yang bertakwa. Nah, karena puasa tadi menahan diri, intinya apa tadi adalah meninggalkan kesenangan-kesenangan hawa nafsu kita untuk mendapatkan kesenangan Allah. Orang inilah yang dicintai oleh Allah, dan sebagai balasan terhadap yang bertakwa. Sebagai tausiah cerita singkat kepada Ibu, ada seorang alim namanya Abu Yusuf.
dia berteman dengan seorang yang alim pula dan sangat taat. Ya. Abu Yusuf ini sehari-hari dalam ibadahnya nih hampir-hampir dia berpuasa itu setiap saat. Kalau tak disebut setiap hari, begitulah. Gitu. Yang teman yang satu ini puasa Daud, sehari berbuka, sehari puasa, dan dia tidak mengabaikan karena dia dekat di Mekah, dia selalu tawaf dalam keadaan panas, dingin dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, satu kali dia pindah tempat, di tempat yang baru itu agak sepi dari masyarakat. Musibah datang pada dia, temannya ini tertimpa reruntuhan bangunan. Dia sedih, tak kemana dia katakan. Nah, pada Ibu, Abu Yusuf ketika itu dikeluarkan jasad temannya itu, lalu dibaringkan, diselenggarakan kematiannya untuk dikafankan. Dia membelikan kafan keluar untuk mengapani mayat temannya ini. Nah, pada Ibu, begitu dia balik ke rumah tadi, dia lihat orang sudah penuh sesak, entah di mana datang, padahal tidak ada orang diberitahu orang lain, tapi sudah penuh sesak rumah itu. Hampir saja Abu Yusuf ini tidak bisa masuk gitu. Nah, pada Ibu, dilihatnya kalau temannya itu sudah dikafani dengan baik dan kafannya bagus sekali, dan situ tertulis, inilah balasan terhadap orang yang senang meninggalkan kesenangannya untuk mendapatkan reda Allah. Inilah balasannya. Lalu setelah disolatkan dan dikuburkan ramai-ramai, dia tidak tahu dari mana datang orangnya. Ya, mungkinlah malaikat itu ya, karena dia adalah aulia Allah. Ibu. Dan dia letih dan tertidurlah Abu Yusuf ini. Saat itu antara tidur dan bangun itu, dia melihat ada rombongan yang berkuda hijau, berbaju hijau, dan seorang yang memegang bendera berbondong-bondong mengunjungi makam temannya itu. Ada orang tua, ada orang muda. Ada orang tua, dan juga ada seorang anak muda. Berarti 6 ya. Nah, ada seorang memegang bendera. Nah, di dalam rombongan itu, dalam keheran-heranan Abu Yusuf ini, dia bertanya kepada teman ini, kelebihan apa yang engkau perbuat ini, sehingga siapa nih yang mengantarkan engkau dan mengunjungi engkau ini? Nah, kata temannya tadi, itulah yang mengunjungi. Yang tua tadi adalah Abu Bakar Siddiq, dan yang muda itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan yang tua yang lainnya Umar, Utsman, dan yang muda satu ini Ali. Jadi Nabi dengan para sahabatnya menziarahi makamnya. Nah, di situ ternyata itulah amalan pahala orang yang benar-benar mampu meninggalkan kesenangannya sehari-hari untuk mendapatkan senang Allah atau reda Allah SWT. Nah, Bapak dan Ibu, marilah kita setiap saat selalu mendapatkan reda Allah. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.